Ya, Lingkungan karena seperti itu lingkungan. udah. Nah, tadi kan ngomongin ninja sawit, karena di sana banyak sawit. Kalau tempat dia ini, tempatnya Pak Auki ini Bandeng, Pak. pohon apa namanya? Jati ya? Jati sama apa lagi yang sama? Jati Mauni, Pak, biasanya. Oh, Mauni. Lah di sana ada nggak itu namanya istilah apa ninja jati apa ninja Mauni gitu? Ada, Pak, kalau di sana cuma apa namanya istilahnya? paling dulu banyak Blandong, Pak. Kan sama-sama nyuri lah gitu. Iya. Apa kalau di situ? Di tempatnya Blandong di sana. Blandong tuh berarti dia nebang gitu. Nebang pohon dulu. Itu legal ya? Legal, Pak. Legal. Istilahnya Blandong ya? Blandong. Tapi kalau motong siang apa malam? Malam, Pak, biasanya. Tapi nggak mungkin pakai Shinso gitu ya, Mas ya? Enggak. Pasti pakai Nah, itu pakai gergaji biasa biasanya. Iya. Udah jarang tuh. Sekarang udah mulai hilang karena kan pohon-pohon jati juga udah banyak yang habis kan, Pak. Banyak pohon jati udah pada gundul sekarang. Kalau dulu sih banyak, masih banyak tuh Blandong, istilah Blandong kayak gitu. Dan yang heran ya, Blandong itu sekali ngangkat pohon jati satu orang tuh bisa kuat, Pak. Satu orang, dua orang kuat. Angkat batang kayu itu, Pak. Panjang, gede. Kuat ya? Kuat, makanya itu yang paling heran tuh. Orang-orang nggak tahu lah. Itu kayaknya kekuatannya nggak wajar gitu ya? Nggak wajar memang. Karena kepepet tadi mungkin ya, Pak? Iya, kemungkinan kayak gitu. Terus bisa jadi dia pakai, kalau biasa kan kalau orang pelaku seperti itu biasanya pakai ini kayak jimat ke apa aja. Iya, pasti. Kayak gitu. Dulu ada tuh, ada kejadian seperti itu katanya. Yang ada ketahuan tuh, lihat satu orang tuh ngangkat kayu besar kayak gitu. Tapi pas ketahuan orang ditanya Mas atau gimana, dipanggil kayak gitu ya, dan noleh atau gimana, udah nggak kuat lagi, jatuh, langsung lari. Iya, fokusnya lah ya gitu. Nggak tahu itu. Tapi yang paling heran ya itu dulu sering tuh, jadi satu orang dua orang bisa ngangkat kayu sebesar kayak gitu kan. Kalau dinalar di logika pun juga nggak ketemu. Iya. Dong orang bawa balok yang kita beli di toko gitu aja ya, dua orang tiga orang. Udah berat. Kalau orang bahasa Jawa itu meyek gitu. Iya. Kuat benar. Iya benar. Coba tuh. Batangan kayu besar-besar. Makanya kadang kalau kayu-kayu kayak gitu mereka habis nebang kayak gitu kan, kadang ada yang ditaruh pinggiran dulu nih, pinggiran sungai. Oh iya. Nanti nunggu sungai. Oh, pasang ya. Iya, sungai pas tinggi, airnya tinggi, otomatis kan kayu itu kan jalan. Iya. Nanti di stop di mana, ditunggu di mana, diambil, dikirim. Oh, di hilirnya gitu ya. Oh. Dulu masih sering, makanya kalau pas dulu ada banjir gede kayak gitu banyak tuh kayu-kayu besar-besar tuh. Banjir Sumatera kemarin. Iya, modelan kayak gitu. Jadi kan kayu gelondongan besar-besar. Iya. Ada dulu di sana. Terus sekarang udah mulai hilang karena ya itu banyak hutan udah gundul semua kan. Iya. Tapi istilahnya Blandong ya tadi. Blandong kalau di daerah saya, Pak, Purwodadi itu Blandong. Banyak bentukan-bentukan ngambilin kayu gitu, motongan kayu. Iya, ngambilin kayu. Ya nggak tahu gimana ya tuh orang-orang kayak gitu bisa kuat-kuat kayak gitu. Ya, makanya kuat ya. Iya. Tapi memang rata-rata orang Blandong kuat. Iya. Karena pengalaman aku dulu pernah ke Kalimantan. Nah, sopirnya itu ngajak lewat sini aja Pak, Mas ya, waktu aku masih bujang tuh, lewat daerah namanya Muara Jawa, mau ke dari Balikpapan mau ke Banjarmasin, motong jalan maksudnya. Iya. Tapi zaman dulu kan jalannya jelek, Ada lumpur masih jalan, memang mobil kijang apa namanya, kristal atau apa ya, kapsul itu, nggak bisa jalan, masuk lumpur, nggak bisa jalan sama sekali. Nah, kebetulan ada orang ini, orang Blandong itu, tapi Blandong buat gelap, kita nggak tahu, pokoknya naik truk itu kan, ada dua kali, terus dia turun baru, diangkat karena orang 4 itu. Digeser mobilnya. Iya, bisa kuat-kuat makanya. Bener, kayak gak nalar di logika nggak masuk. Kalau apa, wah menyerah ini udah nih, gimana sama sopir bertiga gitu. Bantu gitu. Jangan terus digeser gitu. Iya. Banyak kayak gitu. Yang angkatnya sih nggak angkat tinggi, tapi ya udah geser. Gitu. Iya. Sana gitu. Hebat ya. Tapi kalau pohon jati mahoni itu berarti nanamnya itu udah tahunan lah biasa. Tahunan biasanya kan, kalau jati mahoni kan 20 tahun aja belum cukup gede kan. 20 tahun. Berarti yang nanam bapaknya, mungkin yang panen anaknya gitu. Nah, biasanya kalau kenapa istilah di desa itu kan pasti ada nanam pohon jati lah sekarang. Nanti buat celengan anaknya. Gitu kan, kadang umur 30 tahun baru gede, nanti yang manen anaknya, dibuat
bikin rumah lah, bikin Iya, apa iya, lah, sudah siap panen. 20 tahunan ke atas lah, udah kelihatan besar. 20 tahun itu berarti termasuk tua ya? Iya, ya sedengan sih Pak, Oh, sedang. sedengan. Tapi kan ada yang katanya jadi Ada. dipotong itu jadi kecil-kecil. Itu kecil-kecil Pak, kecil-kecil, dan kalau jati-jati umur 10 tahunan kayak gitu ya, misal nanti Nggak terlalu kuat ya, Mas. iya, kalau nggak diteres, nggak di ini, Oh iya. nanti jatinya Lewat ya jatuhnya ya. pasti melengkung. Iya, Melengkung. masih muda. Kemarin aja terakhir aku motong kisaran umur 20 tahunan kayak gitu ya, udah didiemin tuh sebulan, Iya. itu masih aja melengkung. Makanya kadang kalau di Sumatera itu dapat kayu di open dulu biasanya. Iya. Iya, di open Biar apa airnya itu, keluar semua. Iya. keluar kering, terus tujuan di press juga, Iya. apa jadi padat gitu. Mm-mm. Karena agak menyusut katanya. Iya. Tapi itu lurus ya. Oh, di sana kan udah pakai teknologi kayak gitu kan. Kalau di desa-desa enggak. Jadi di desa-desa misal nih ya, memotong kayu jati, pasti sebulan sebelumnya pohon itu dibunuh. Dibunuh dulu. Jadi biar kering dulu, Oh, baru ditebang. baru gitu. tebak nanti. Jadi kadar airnya udah hilang. Iya, iya, iya. Itu ditunggu dulu sebulan sampai 2 bulan lah. Dan juga kan kalau nebang kayu yang udah kering itu lebih mudah biasanya. Iya. Nah, jadi pohonnya ditunggu agak mati dulu tuh, karena diteres, mati dulu baru nanti tebang. Jadi Pohon kering itu biasanya lebih keras ya? lebih keras Pak, Lebih keras. Mm. Lebih keras. Kalau yang masih masih itu kan basah loh, tumbuh gitu. Iya. potong selesai, kering. Bener. Lebih keras. Mana itu tadi hasil pengeringan tadi itu, jadi kualitasnya agak Iya. lumayan. Iya. Kan melengkung. bener, apalagi kering, kalau ngeringin alami kayak gitu kualitasnya lebih bagus. Iya. Kayu kayak gitu dulu banyak sih sana. Terus kayu yang paling bagus, yang ukirannya bagus apa, sonokeling Pak ya. Sonokeling itu udah jarang tuh di sana. Itu apa tuh, Mas? Sonokeling Kayu. Nama daerah. Oh, nama kayu ya. kayu tuh kayunya bagus Mas. Seratnya bagus banget tuh sonokeling. Sekarang udah mulai jarang tuh. Oh, karena ditebang tapi nggak ditanam ulang ya. Kemungkinan kayak gitu Iya. sih. Jadi orang Indonesia itu hobinya cuma panen saja, tapi nggak mau budidaya. Iya. Sayang ya. Yang Tapi kayu itu masih ada tapi jarang gitu ya, Mas ya. kayu itu masih ada tapi jarang, benar. Harganya yang terlalu mahal. Oh, karena mungkin makin langka Iya, ya. karena kalau buat mebel pakai kayu itu udah keren, orang punya duit doang yang bisa kasarannya. Oh, mebel-mebelnya pakai sonokeling. Kalau di Sumatera tuh ukiran Jepara ya Ukiran istilahnya. Jepara. Jepara jati. Iya, Oh, yang jati, jati-jati iya. kayak gitu, Pak. Yang jati-jati itu biasanya kalau orang beli ya mungkin mahal ya, Pak ya. Tapi nanti tiba-tiba yang dipaku atau disambung tuh ngebuka sendiri. Nah, itu mulai ditandain tuh sama orang-orang. Oh, ini toko mebelnya nggak bener nih. Ini bilangnya kayu tua. Iya. Tapi malah Kalau muda biasanya agak merenggang. iya, tiba-tiba merenggang kayak gitu. Iya. Ntar kaca jatuh sendiri Iya. kayak gitu kan Iya. kalau yang udah dibuat. Karena memuai ya mereka. Sama mengkerut juga kan itu. Iya. Jadi nggak presisi kan biasanya beberapa bulan ke depan kayak gitu. Iya. Makanya kalau di Sumatera tuh sekarang saking susahnya dapetin kayu bagus, sampai kayu kelapa dijadiin untuk rumah, untuk mebel, untuk kusen kayak gitu. Karena mau dapetin kayu-kayu tembesu, jati atau kayu-kayu yang tua yang bagus-bagus itu susah. Jadi ya yang ada aja lah. Oh, ini kelapa ada nih, udah tua, ini udah kering, ditebang, dijadiin untuk pondasi rumah atau untuk di mebel. Ya padahal kan kalau pohon kelapa itu kan kayak pohon sagu, Pak. Rapuh dalamnya itu. Ini kan juga seratnya juga ini kan, pohon kelapa tuh banyak sabutnya kan. Jadi kan kalau dikikis itu kan mudah sebenarnya pakai tangan. Iya. Kalau kayu-kayu tua itu kan harus pakai pahat, pakai apa kan? Kalau pohon kelapa itu kelemahannya sama air. Iya. Pohon kelapa itu. Kalau dia misalkan dia udah tua itu bagus. Kalau buat kerangka atap itu sebenarnya bisa juga bagus juga. Itu kalau sudah kuda-kuda gitu ya, Pak ya. Nggak bisa. Oh. Gitu, asal kering. Tapi kalau misalkan rumahnya udah bocor apa aja, udah lama-lama hancur. Udah. Lamanya di situ. Tuh, jadi aku udah bukti ini tuh. Jadi kalau masih muda emang kurang bagus.
Tapi kalau kering lumayan bisa awet. Tapi kalau apa namanya udah basah basah itu biasanya itu tadi rapuh. jadi lama-lama ya ambrol gitu, runtuh gitu. Tapi kalau udah yang buku-buku tua, pohon kelapa tua itu keras ya. Potong aja susah juga itu. Iya. Makanya kalau dulu kan orang biasanya kan mau rumah permanen batu-batu ini pasti kuda-kuda kayu. Kalau sekarang kan udah rangka baja aja semua. Rangka baja. Karena kayu